Ini sebenarnya cuma gambar ilustrasi yang orang buat. Tapi kalau orang lihat, ya orang lihat dan orang pahami betul, itu makna dari pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia Allah akan jadi security bagi kita. Amin. Yang kedua, ada kata keep, ya. Dari istilah Malay ini kita kenal kata keep. Dari kata keep kita kenal istilah keeper. Saudara, apa itu keeper? Apa itu keeper? Orang tahu, orang selalu dengar, dan tak biasa orang Petalinga dengar itu di istilah bola kaki, ya. Penjaga gawang disebut keeper. Padahal sebenarnya ada banyak keeper, bukan cuma penjaga gawang. Penjaga yang mengatur tuh pesawat mau parkir, itu namanya keeper. Kemudian orang yang pegang waktu di belakang pembicara kalau sementara seminar, dia bernama timekeeper, penjaga waktu. Jadi sebenarnya ada banyak istilah untuk keeper, tapi orang kenal istilah keeper di bola kaki yang paling banyak dikenal orang. Ya. Apa tuh keeper bertujuan? Apa tuh keeper bekerja? Dia bekerja menjaga itu gawang yang mungkin 2x3, ya, 2 tinggi 3 lebar, supaya tidak kebobolan oleh serangan musuh. Itu tuh keeper bekerja. Kalau datang bola sebelah kanan atas, dia mau lompat. Datang bola sebelah kiri bawah, dia baraya. Pokoknya dia berusaha untuk supaya dia pegang tidak tembus. Saya pernah nonton final Piala Champions antara klub Juventus dan Jerman klub, ya itu. Waktu itu Juventus ini menang 2-1 atas klub Jerman ini, dan pada waktu itu kipernya, penjaga gawangnya Gianluigi Buffon, ya, dinobatkan menjadi penjaga gawang terbaik dunia di pertandingan itu, di Champions itu, Piala Champions. Padahal Juventus menang 2-1. Artinya apa? Sekalipun mereka menang, tetapi gawang dari Gianluigi Buffon ini tetap juga kebobolan 1. Dia sudah berusaha begitu rupa, bahkan dia dinobatkan menjadi penjaga gawang terbaik. Tapi kenapa kebobolan? Karena Gianluigi Buffon, kiper nomor 1 dunia pada waktu itu, cuma manusia. Tapi waktu Alkitab bilang dia melei kita, dia memelihara kita, dia jadi kiper bagi kita, maka Tuhan menjaga kita. Alkitab bilang tidak terlelap, tidak tertidur penjaga Israel. Dia jaga tangan siang malam. Ada serangan atas kanan, dia melupa atas kanan, kiri atas, dia melupa kiri atas. Dia jaga tangan pegawang supaya tidak kebobolan oleh panah api dari si jahat. Dia Tuhan yang jaga, yang memberi harapan baru kepada kita. Dia jadi kiper untuk jaga Tuhan, tidak terlelap penjaga Israel. Kiri ada pujian anak-anak bilang begini, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu Immanuel. Amin. Kelihatannya sederhana ini pujian, tapi tahu gak saudara, dia jaga tangan kiri, kanan, dia memutar jaga kita. Mazmur bilang, malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk menjaga engkau supaya engkau tidak jatuh tergeletak. Dia tatang orang, dia angkat kita. Mazmur 34 bilang, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang percaya. Haleluya. Jangan putus harap. Berharap kepada Yesus. Kalau kita berharap
berharap kepada Yesus, dia jaga Tuhan. Siang malam Tuhan jaga, kiri kanan Tuhan jaga. Dia bentengi saudara, dia bentengi dimanapun kita pergi dan berada. Baru-baru ini viral saudara, ada 2 rumah di 2 tempat yang berbeda terbakar. Ya, terbakar sampai habis tuh rumah. Luar biasa di situ apa? 2 Alkitab di 2 rumah ini ada terbakar. Haleluya. Mungkin Alkitab ini hanya sekedar buku bagi orang lain, tapi bagi kita itu firman. Pada mulanya Allah. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia selalu membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup apa? Ada hari esok. Allah hidup memberi pengharapan yang pasti bagi kita. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu apa? Dia pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yang ketiga, saya takut angkat jari terlalu lama karena ini so sensitif tuh angka jari. Bahkan ASN dilarang untuk angkat jari tersalangkannya. Yang ketiga, sudah tadi secure, yang kedua keeper, yang ketiga melee. Ini dalam pengertian bahasa Inggris dia pakai kata istilah guard. Dari kata guard kita kenal istilah bodyguard. Kalau tadi security itu cuma dapat latihan biasa, nah ini bodyguard ini latihan luar biasa, saudara. Saya pernah nonton beberapa tahun yang lalu tempat pelatihan bodyguard yang paling top di dunia ada di Singapura, saudara. Satu bodyguard ini dilatih supaya mampu mengalahkan 10 tentara sekelas Indonesia, namanya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Sudah tahu tentara Komando Pasukan Khusus jual latihan khusus. Tetapi ini bodyguard yang dilatih, dia dilatih bisa mengalahkan 10 tentara Komando Pasukan Khusus. Kemarin dalam pelatihan. Pokoknya kalau badan-badan besar, agak botak-botak sedikit, saudara, pakai kacamata hitam, jalan begini tuh kebiasaan, ada orang ini. Ya. Dilatih khusus. Ada orang bukan cuma instansi, orang dilatih dan dipakai disewa untuk menjaga orang-orang khusus. Apakah dia pejabat, artis, orang-orang yang punya duit, miliuner dan sebagainya. Ya. Dorang pelatihan, dorang pergerakan mata sekalipun. Dorang sudah tahu, oh ini orang ini mengancam orang yang dorang jaga. Betapa pelatihan luar biasa, saudara. Siang malam dorang dilatih, mulai dari pergerakan badan orang, pergerakan mata, kerlingan mata, sampai baju saja yang dipakai oleh orang. Dorang sudah tahu, oh ini orang ini enggak beda, enggak sama, beda lain, patut dicurigai. Dilatih khusus, saudara. Saya ingat Presiden Korea Utara, Perdana Menteri atau Presiden Korea Utara, ya, dia sunai PDP untuk anti rudal. Kemudian ada orang-orang bodyguard yang dilatih khusus itu, orang kelilingi letak itu. So anti rudal, ada bodyguard yang baca di mana itu otopedi, di situ tuh bodyguard ikut. Coba lihat artis-artis kalau berjalan, kalau ada orang-orang yang mau kepele itu orang membalikan, sudah orang terus bodyguard. Dilatih khusus secara luar biasa. Tapi saudara ingat, ada seorang presiden Amerika Serikat namanya John F. Kennedy, presiden yang paling fenomenal pada tahun sekitar tahun 60-an 70. Ya. Satu kali Presiden John F. Kennedy akan mengadakan perkunjungan di negara bagian Texas.
1 minggu sebelum John F. Kennedy turun di negara bagian Texas, tempat di mana dia akan mengadakan pertemuan, akan mengadakan acara, sudah disterilkan. Literatur mencatat sudah disterilkan 3 km, radius 3 km dari tempat di mana dia akan pergi, disterilkan, sudah dijaga oleh tentara-tentara regional. Ya. Kemudian ada tentara-tentara khusus, tentara negara. Kalau sama itu orang pas pampres, di sana namanya Secret Service. Belum lagi punya bodyguard yang tinggi. Pendek cerita,